Anda menyaksikan Sindo News 5 bersama saya Yudi Handoyo dan inilah informasi selengkapnya. Yang pertama, Koperasi Desa Merah Putih menjadi pembicaraan hangat di mana setelah viral dengan bangunannya di wilayah terpencil, kini gaji manajer Kopdes sebesar 2 digit alias 16 juta rupiah ditanggung APBN mencuat ke permukaan. Kabar gaji manajer Kopdes Merah Putih beredar luas dan viral di media sosial. Besaran nominal gaji 2 digit disebut-sebut diberikan kepada calon pemimpin koperasi yang telah menjalani pelatihan ala militer. Bukan hanya perbandingan gaji yang jadi perbincangan publik, namun beban anggaran gaji mereka juga menjadi tanggungan APBN selama 2 tahun. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengiyakan gaji manajer Kopdes akan dibiayai melalui pada awal masa operasional selama 2 tahun sebelum dialihkan kepada masing-masing koperasi. Skema penggajian manajer KDMP akan diatur melalui peraturan presiden tentang tata kelola Koperasi Desa Merah Putih, sementara gaji pengelola koperasi lainnya akan digunakan dari pendapatan masing-masing koperasi. Sedangkan anggota koperasi akan memperoleh pendapatan dari pembagian sisa hasil usaha. Sidang pra-peradilan ketiga yang diajukan Roy Suryo terkait tuntutan ganti rugi atas penangkapan dan penahanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang yang digelar di PN Jakarta Selatan Selasa siang berlangsung singkat dengan agenda penyerahan berkas kesimpulan kedua belah pihak. Usai sidang, kuasa hukum Roy Suryo, Gafur Sangaji, menegaskan pra-peradilan ketiga fokus pada tuntutan ganti rugi sebagai konsekuensi dari putusan itu, di mana tim kuasa hukum Roy Suryo menyatakan menyerahkan semuanya besaran ganti rugi kepada pertimbangan hakim. Sementara putusan permohonan pra-peradilan ketiga dijadwalkan pada Kamis 6 Agustus 2026. Informasi ketiga, KPK menahan 3 tersangka kasus dugaan korupsi terkait pengadaan digitalisasi SPBU Pertamina tahun 2018-2023. 3 tersangka adalah Dian Rahmawan, Direktur Enterprise Business Service PT Telkom tahun 2017-2019. Weriza, Senior General Manager Strategic Sourcing Operation Procurement PT Telkom 2012-2020. Elvizar, mantan pegawai PT Telkom sekaligus pemilik PT Pasifik Cipta Solusi. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 322,16 miliar rupiah. Akibat pengaturan dan pengkondisian yang dilakukan, terjadi pengadaan berlapis hingga 3-5 tingkat yang total menyebabkan kerugian negara sekurang-kurangnya sebesar 322,18 miliar. Ini sudah kami terima laporan hasil penghitungan kerugian keuangan negaranya dari teman-teman di BPK. Informasi keempat, Presiden Prabowo juga mengaku diminta Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung untuk membantu membuka dialog dengan Korea Utara. Presiden menyebut permintaan disampaikan saat dirinya melakukan kunjungan kenegaraan ke Seoul April lalu. Disampaikan kesediaannya mengunjungi Pyongyang apabila diminta secara resmi untuk menjalankan peran itu. Presiden menyebut kesiapannya memediasi merupakan bagian dari prinsip politik luar negeri Indonesia yang berupaya menjaga hubungan baik dengan semua negara termasuk Amerika dan China. Kunjungan saya terakhir di Korea Selatan, di Seoul. Presiden Korea Selatan, Presiden Republic of Korea, ya kan, minta kepada saya, bisa nggak saya berkunjung ke Korea Utara untuk membuka semacam dialog. Saya bilang, saya dengan hormat, dengan rela, kalau Yang Mulia minta saya untuk ke Korea Utara, saya akan berangkat. Demikian saudara-saudara, ya. Indonesia dianggap tidak punya kepentingan mau mencampur dalam urusan dalam negeri negara manapun. Itu yang kita pegang teguh. Informasi pamungkas kita, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menyempatkan diri ke ajang pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show GIAS 2026. Ditegaskan akan terus menjaga iklim investasi yang kondusif bagi dunia usaha. Di depan insan otomotif, Purbaya mengatakan pelaku industri tidak perlu khawatir selama dirinya menjabat sebagai Menteri Keuangan.
Purbaya juga berjanji pemerintah akan mendorong permintaan yang kuat sekaligus memperbaiki iklim investasi agar dunia usaha berkembang secara optimal. Ia juga mengajak produsen otomotif memindahkan basis produksi dari Thailand ke Indonesia dengan kompensasi insentif. Demikian Indo News 5, terima kasih, sampai jumpa.